warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafidrika Noorani Zaiban dengan NIM 18103011164. Di sini saya akan menjelaskan tentang sprain ankle. Apa itu sprain ankle? Sprain ankle itu adanya cedera berupa kelonggaran ataupun kerusakan pada jaringan lunak, yaitu ligamen. Bisa di sisi lateral ataupun medial pada ankle. Kemudian untuk sprain ankle ini biasanya kita bisa mengetahui adanya tightness, weakness, kemudian spasme otot, kemudian dari inspeksi kita bisa lihat adanya odem dan juga inflamasi di daerah perubahan suhu lokal daerah tertentu. Kemudian bagaimana cara penanganan fisioterapi pada sprain ankle? Yang pertama kita akan melakukan assessment, yang mana assessment ini terdiri dari kita harus mengetahui identitas pasien berupa nama, umur, kemudian alamat, pekerjaan, maupun agama, jenis kelamin, dan lain-lain. Kemudian selain dari identitas, kita harus mengetahui riwayat penyakit pasien, itu berupa keluhan sekarang, kemudian bagaimana pasien bisa mengalami sprain ankle ini, atau karena cedera itu karena jatuh, terbentuk, kesleo, atau bagaimana. Kemudian pemeriksaan yang tidak luput kita lakukan adalah pemeriksaan dasar berupa vital sign. Kita harus mengetahui dulu bagaimana vital sign dari pasien yang akan kita tangani. Kemudian kita harus mengetahui dari room LGS-nya itu ada problem atau tidak menggunakan goniometer. Kemudian kita harus mengetahui dari tingkat nyerinya itu menggunakan VAS seperti ini. Namun di sini kita langsung saja ya. Setelah kita mengetahui beberapa hal tadi, kita harus menanyakan apa saja yang tidak bisa dilakukan oleh pasien. Misal dia kesulitan untuk berjalan, kesulitan untuk berlari, ataupun untuk jinjit. Nah, kemudian sebelum kita melakukan tes spesifik, kita harus juga mengetahui dari MMT ataupun kekuatan otot bagian ankle ini, bagian ankle pasien itu kita juga harus mengetahuinya. Kemudian untuk tes spesifik ataupun tes untuk mengetahui cedera dari pasien ini, kita pertama bisa melakukan cotton test. Cotton test itu seperti ini. Kita pegang dari sebelah sini dan sebelah sini, kemudian kita lakukan dorongan itu dengan berlawanan arah. Kemudian yang selanjutnya itu ada external rotation stress test, yang mana itu kita pegang seperti ini. Kemudian kita minta pasien untuk kakinya diarahkan ke arah lateral. Ya. Nah, seperti ini. Karena dia eksternal, jadi dia ke arah luar. Kita bisa dengan cara mandiri jika pasien bisa mandiri sendiri. Dengan posisi kaki tetap lurus ya. Ini bisa disebut dengan eversi juga. Kemudian untuk selanjutnya itu ada Talar tilt test ya. Talar tilt test ini dia inversi seperti ini. Kemudian bisa juga kita tambahkan dengan flexi extensi atau dorsal plantar seperti ini ya, dorsal, kemudian plantar seperti ini. Kemudian tes berikutnya itu ada anterior draw test. Ini kita minta pasien agak turun ke bawah. Oke, lagi. Nah, gantung seperti ini. Kita bisa memberikan di bawahnya sini sebenarnya itu berupa guling seperti itu juga bisa, kemudian atau tidak juga bisa. Ini kalau misalnya diberikan guling seperti ini, misalkan seperti ini, kemudian jadinya dia agak fleksi seperti ini. Kita pegang di bawahnya seperti ini, kemudian bisa kita beri tahanan di sini dan kita gerakan seperti ini. Ini gerakan dari kita sendiri pasif ya.
fisioterapinya kita minta pasien duduk. Kemudian kita minta pasien melakukan gerakan dari ankle active range of motion, jadi semua arah. Bisa kita pertama saya minta ibu untuk menggerakkan kakinya ke bawah ya bu, seperti ini. Oke, kemudian ke atas, kemudian ke samping seperti ini, kemudian ke dalam seperti ini. Oke, atau juga bisa seperti ini bu, membuka seperti ini. Oke, kemudian seperti ini. Nah, oke, kemudian memutar bu, putar ini. Oke, habis itu berlawanan arah bu lagi. Oke, seperti itu untuk arah-arahnya. Kemudian setiap tadi gerakannya itu dilakukan, misalnya tadi untuk dorsalnya itu 3-5 kali atau 5-8 kali, tergantung dari kemampuan pasien gitu. Jadi satu-satu, dorsal, plantar, inversi-inversinya, kemudian rotationnya itu dilakukan satu-satu ya. Kemudian gerakan selanjutnya itu kita resisted ankle dorsiflexion. Jadi di sini pas kita berikan teraben, misalkan ini terabennya ya, sini. Kita minta pasien untuk melakukan gerakan, kita tahan di sini, kita tarik. Ayo ibu coba kakinya diangkat ke atas bu. Oke. Nah di sini akan ada tahanan, berupa tahanan yang bisa untuk meningkatkan dari massa otot ataupun kekuatan otot pasien. Kemudian untuk selanjutnya itu kita minta pasien untuk menggerakkan sendiri. Ini ibu bisa pegang ini, oke. Kemudian untuk selanjutnya itu adalah resisted ankle plantar flexion, jadi ke bawah. Ibu, saya minta kaki ibu diturunkan ke bawah seperti ini. Nah, oke, dengan terapi ini ya. Di sini kan, cuma ini tidak bisa mengulur jadinya. Oke, seperti itu. Baiklah, untuk intervensi fisioterapinya kita akan melakukan yang pertama ke bagian bawah kakinya, yang mana itu kita akan melakukan standing to rise. Standing to rise itu kakinya seperti ini, keduanya. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu kita lakukan. Ini bisa dilakukan 5-8 kali, atau jika pasien masih awal-awal bisa nyerinya itu masih tinggi 7-8, itu kita bisa lakukan 3-5 kali seperti ini. Kemudian ada heel rise jinjit. Nah, seperti ini. Heel rise sama 3-5 kali untuk awal-awal. Kemudian apabila sudah terbiasa, bawah lagi kita lakukan bisa sampai 5-8 kali. Untuk jinjitnya itu 8 detik. Kemudian ada gerakan menggunakan kursi. Oke. Pasien diminta untuk mengangkat kakinya mengarah ke sebelah sini, menghadap ke sebelah sini. Kakinya mengangkat seperti ini satu. Kemudian sambil berpegangan. Jika pasien masih tahap awal. Oke. Selanjutnya, baiklah, tadi itu adalah rangkaian proses untuk penanganan dari sprain ankle yang tadi berupa asesmen, anamnesis, pengukuran, pemeriksaan spesifik, dan juga intervensi dari fisioterapi. Nah, setelah ini kita tidak lupa untuk memberikan edukasi. Jadi kita harus memberikan edukasi berupa untuk pasien apabila terjadi cedera lagi, penanganan pertamanya kita bisa lakukan dengan kompres es, istirahat dulu 24 jam dari aktivitas yang bisa menimbulkan cedera pasien lebih parah, kemudian mengurangi aktivitas berlebihan yang bisa mengakibatkan cedera ini lebih parah juga. Kemudian juga kita memberikan edukasi berupa rajin melakukan latihan home care yang tadi sudah kita berikan. Intervensi-intervensi yang sudah kita berikan tadi bisa dilakukan untuk home care dari
pasien. Kemudian setelah itu kita juga memberi edukasi berupa pasien untuk memperhatikan dari makanannya juga bisa. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.